Halo Trustlet, salam satu layar. Di video ini, admin akan mengajak kita untuk sedikit bernostalgia dengan kenangan Liga Galatama. Apa sajakah kenangan-kenangan yang tidak terlupakan dari Liga Galatama? Mari simak videonya. Bagi kalian para pecinta sepak bola yang tumbuh di era 1980-an, tentu mengenal kompetisi yang satu ini. Kompetisi itu bernama Galatama. Galatama merupakan liga semi profesional yang diharapkan bisa menjadi cikal bakal liga profesional di Indonesia. Kompetisi yang pernah menghiasi sepak bola Indonesia di era 80-an hingga pertengahan 90-an ini menjadi salah satu kompetisi terbaik yang pernah ada di tanah air. Sebelum ada Galatama, Indonesia sebenarnya sudah memiliki kompetisi lain dengan skala nasional, namun masih bersifat amatir. Liga amatir itu dikenal dengan nama Perserikatan. Galatama lahir pada 1979. Ketika itu, Ketua Umum PSSI adalah Ali Sadikin. Ia menjabat pada tahun 1978 hingga 1981. Ketika digulirkan pada tahun perdana, Galatama baru diikuti oleh 8 klub. Dalam perjalanannya, klub yang mengikuti Galatama terus bertambah. Hal tersebut memungkinkan Galatama diselenggarakan dengan pembagian dua divisi, yakni divisi utama dan divisi 1. Sayangnya, kompetisi Galatama dengan dua divisi hanya berlangsung pada tahun 1983 dan 1990. Hal tersebut menjadi indikator bahwa tidak ada konsistensi dari para pengelola kompetisi. Ketika Galatama mulai bergulir, bukan berarti Perserikatan berakhir. Kompetisi Perserikatan tetap berjalan seperti sebelumnya. Kedua kompetisi tersebut bisa berjalan beriringan karena memang tidak saling berkaitan, khususnya dalam hal pengelolaan klub dan kompetisi. Klub yang berlaga di Perserikatan merupakan klub daerah yang menjadi muara dari klub-klub anggotanya tersebut. Karena sifatnya amatir, maka klub peserta Perserikatan masih diperkenankan untuk memperoleh subsidi dari anggaran penerimaan dan pendapatan daerah atau APBD. Sementara itu, Galatama beranggotakan klub-klub baru yang pendanaannya ditopang oleh perusahaan swasta, badan usaha milik negara, serta cukong-cukong maniak sepak bola. Jika semangat Galatama adalah untuk menjadi liga profesional, maka Perserikatan lebih mengedepankan pembinaan pemain dengan identitas kedaerahan atau primordialisme yang menjadi bahan bakarnya. Meski tampak akur, klub Perserikatan di Tenggarai sempat merasa cemburu lantaran jika ada kesan jika PSSI lebih memperhatikan klub-klub Galatama ketimbang klub-klub Perserikatan. Nah, Galatama sendiri menjadi kompetisi yang sangat populer di masa itu. Apalagi klub-klub Galatama saat itu banyak memiliki pemain asing. Contohnya ialah David Lee dan Fandi Ahmad dari Singapura yang sama-sama menjadi pemain di Niats Mitra Surabaya. Tidak hanya pemain asing yang ditampilkan dalam Liga Galatama, pemain-pemain lokal kelas dunia pun banyak dihasilkan dari klub-klub Liga Galatama. Sebut saja Ricky Yakobi, Bambang Nurdiansyah, Zulkarnain Lubis, dan masih banyak lagi. Tak hanya soal pemain, klub-klub yang ada di Liga Galatama pun tak ubahnya seperti klub-klub Liga Eropa. Sebut saja Niats Mitra Surabaya, Pelita Jaya, Warna Agung, ataupun Kerama Yuda Tiga Berlian. Bahkan beberapa klub yang berlaga di Liga Galatama pun ada yang masih eksis hingga saat ini. Contohnya ialah Arema, Semen Padang, dan Barito Putra. Soal prestasi, klub Galatama bagaikan klub Eropa di Liga Indonesia yang tak hanya tenar di negeri sendiri, melainkan juga di luar negeri. Salah satu yang paling terkenal adalah ketika Niats Mitra Surabaya mampu mengalahkan raksasa Premier League Arsenal pada 1983 saat The Gunners melakukan tur di Asia. Disaksikan 30.000 penonton yang menyesaki Stadion Gelora 10 November, Arsenal harus takluk dengan 2 gol tanpa balas. Tak hanya Niats Mitra, klub-klub Galatama yang lain juga mampu menunjukkan taringnya terhadap klub-klub luar Indonesia. Sebut saja ketika Pelita Jaya yang mampu mencapai semifinal Liga Champions Asia edisi 1991 atau Kerama Yuda Tiga Berlian
yang mampu merebut posisi juara 3 dalam ajang ASEAN Club Championship di Arab Saudi. Namun setelah adanya kebijakan PSSI yang melarang pemain asing bermain di Liga Utama, perlahan tapi pasti penonton mulai enggan datang ke stadion dan beberapa klub terpaksa gulung tikar. Liga ini akhirnya tinggal nama ketika federasi memutuskan untuk menggabungkan Galatama dengan Perserikatan menjadi Liga Indonesia sejak tahun 1994. Nah, Ultras Red, demikianlah kisah mengenai Liga Galatama ini. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe serta memberikan saran di kolom komentar.